Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli bidil kiram ajma'in, khususan ila ruhi Salim bin Sumar al-Habrami, ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi, khususan ila ruhi Kyai Haji Ahmad Faisal bin Ahmad Jalali, wa ila ruhi Bunda Hajah Siti Rabi'atul Adawiyah binti Ahmad Husainil Mukhtar, wa ila arwahi jami' awatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahlil kubur. Syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para asatidzat yang hadir pada siang hari ini
dan para jamaah sekalian, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya di siang yang berbahagia ini tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, orang-orang tua kita, terkhusus kepada Ibu Haja Misjuita, Ibu Haja Andiati, Ibu Haja Sa'diyah, Ibu Ustazah Emi, ada ini? Oh iya, ada di situ ya. Biasanya di situ, Pak. Ya, Ibu Sujud, ibu-ibu yang lainnya, Ibu EN, Ibu Nurjannah, ya, dan semuanya ibu-ibu sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena memang saya nggak begitu apal namanya, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini kita masih dapat bersilaturahim, bermuajahah di dalam pengajian rutin setiap hari Senin siang, yang kebetulan pada hari ini insyaallah adalah merupakan pengajian rutin hari Senin yang terakhir menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Artinya ditawakufkan, diliburkan sementara, ditutup sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Berikut juga adalah pengajian rutin setiap malam Selasa. Itu pun kita tawakufkan pada siang hari ini juga. Walaupun memang rada-rada kemarin jarang pengajian tuh malam Selasa, ya, karena corona dan lain sebagainya. Ya, kita tawakufkan semuanya. Dalam arti secara formal pengajian yang kumpul-kumpul seperti ini ditawakufkan. Tapi yang namanya ngaji nggak boleh berhenti. Yang namanya menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, dan dengan cara apapun, walaupun nggak kumpul-kumpul, barangkali buka-buka kitab, ya, buka-buka lagi pelajaran-pelajaran, setel lagi video-video ceramah-ceramah, ya, ulasan-ulasan, kajian-kajian, itu juga termasuk. Ataupun nanti di bulan Ramadan kita setiap malam ketika sholat tarawih, atau sebelum atau sesudah sholat tarawih, ada kultum, ada ceramah yang disampaikan oleh para asatid. Itu juga bagian daripada kita mendengarkan ilmu, ya. Niatkan juga buat nambah ilmu biar ada pahalanya. Jadi kalau nanti ada kultum ceramah, dengerin, jangan ngobrol, ya, dengerin biar dapat ilmu, dapat pahala walaupun sebentar, ya. Selama bulan Ramadan, ya, selama bulan Ramadan itu kalau ada kultum, ya, di musholla, di masjid, dan di tempat-tempat lainnya, ya. Belum lagi barangkali yang subuhnya, ya, di bulan Ramadan juga biasanya ada, ya, di acara-acara kajian subuh, yang sholat subuh berjamaah di musholla, di masjid, itu pun bagian daripada
kita mendengarkan ilmu, ataupun nanti ya sewaktu-waktu kita menghadiri yang namanya buka puasa bersama, sebelumnya ada ceramah, itu pun bagian daripada kita menimba ilmu. Diniatkan untuk mencari ilmu, duduknya dan mendengarkannya, insya Allah mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama guru yang memberikan materi dan salam kepada ibu-ibu semuanya. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dari guru buat ibu-ibu semuanya. Katanya pesennya cuman atu, pesennya cuman atu, jangan lupa katanya begitu. Siap, jangan lupa ya, betul. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum selesai pengajian kita ditawakufkan, terakhir kita masih membahas kitab Safinatun Najah. Jadi saya nggak ceramah ya, mumpung masih ada kesempatan, karena ini tadinya mau dihatamin nih, tinggal selembar lagi nih. Tuh, tinggal selembar lagi. Pengennya sih pas banget, tapi nggak keburu kayaknya ini. Ya, kalau saya baca semua ntar pulangnya jam 5 sore. Ya, jadi nggak apa-apa ya, nanti pas pembukaan 3 kali pertemuan insya Allah khatam. Nah, setelah khatam kitab ya, ada sodakoh lah, kecil-kecilan, barangkali mau motong sapi barangkali ya, kecil-kecilan aja, kecil-kecilan ya, itu namanya tabarrukan ya, tafa'ulan, tabarrukan kepada kitab ya. Ini jarang-jarang bisa hatam, Bu, jarang-jarang bisa hatam kitab, karena saya konsisten dan istiqomah, nggak mencelak-mencelek ya. Nah, saya fokus ke kitab biar selesai ya. Nanti setelah ini meningkat ke kitab yang lebih tinggi pembahasannya. Sesungguhnya hampir sama pembahasan-pembahasan itu, tapi ketika meningkat kepada kitab yang lebih tinggi, itu akan lebih banyak lagi pembahasannya dan lebih luas lagi nanti ilmu dan pengetahuan kita tentang ilmu fikih. Insya Allah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, Bu ya, panjang umur, dan kita mudah-mudahan yang terpenting yaitu waballighna Ramadan, yaitu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Senang nggak, Bu, ketemu bulan Ramadan? Ya, saya tadi bersolawat rada kurang tinggi suaranya ya, karena apa ya, sedih aja gitu, sedih campur terharu ya. Masya Allah, kita udah mendekati atau mau masuk ke bulan suci Ramadan, nggak kerasa, Masya Allah ya. Itulah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ya, pandai bersyukur dengan nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita nggak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah banyak-banyak, apalagi kemarin semalam ya, sudah kita lalui malam nisfu Sya'ban, separuh daripada bulan Sya'ban. Kita baca Yasin. Mohon apa kita baca Yasin? Yang pertama, ditetapkan iman Islam kita. Yang kedua, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, kita minta rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Untuk apa? Untuk wasilah kita, sebagai pelantara kita untuk ibadah kepada Allah.
Rumah yang kita tempatin, ditempatin juga untuk ibadah. Punya mobil yang kita punya, kita gunakan juga untuk ibadah. Paling enggak kalau punya mobil jangan pelit-pelit amat lah sama tetangga. Kalau tetangga lagi butuh-butuh banget, mau lahiran, ada yang sakit, pinjemin tuh mobil. Betul nggak? Jangan pelit-pelit. Kecuali kalau dia mau tamasya, nggak usah dikasih. Kalau mau tamasya nggak usah dikasih. Ya, kecuali kita diajak gratis. Ya. Tapi kalau dia perlu, mau acara lamaran, tetangga nggak punya mobil, pinjem sama tetangga yang punya, kasih nggak Bu? Kasih. Emang pada punya mobil? Menjawab kasih aja. Bu Haji Andi aja belum jawab Bu Jandi punya. Oh iya naruhnya di Islamik, ada yang di samping Polsek, ada yang di Koja. Insyaallah jauh-jauh dia mobil orang, bener nggak bisa masuk gang ya. Tuh namanya mobil kita dipakai untuk ibadah, nolong orang. Di samping kita pakai sendiri, ya, pakai lagi mau pengajian, pakai mau kondangan, pakai mau silaturahmi sama saudara. Itu kan ibadah juga, betul? Jangan keluar mobil cuman mau jalan-jalan doang, mau ke mall, mau belanja, mau shopping, baru keluar mobilnya, ya. Giliran tetangga pinjem, pelitnya 13 setan. Ya, jangan ya, pakai buat ibadah yang kita punya. Lah ini kan buat ibadah nih, pakaian yang bagus-bagus nih. Ya, buat pengajian, kudungan yang ganti-ganti warnanya, kadang kuning, kadang merah, kadang hijau. Seragam yang ada 17 setel, walaupun saya tahu itu kreditannya belum lunas. Tim hadroh, tim qosidah, seragamnya banyak. Tuh, macam tahu dia seragamnya banyak. Ya, Masya Allah, itu pakai ya buat ibadah. Ibu-ibu tuh kan pada bawa tasnya buat ibadah nih. Isinya Yasin, buku Yasin, Al-Barzanji. Masya Allah, luar biasa. Fungsinya banyak. Kalau ada kue yang lebih-lebihan masuk ke tas. Ini cuman gak ada yang di piring aja, gak ada yang di piring. Ya bercanda Ibu ya, dan diambil hati. Sebentar saja ya, biar tuntas. Jam 2:30 juga selesai insya Allah. Sepakat ya? Karena ini geluduk aja dari tadi. Khawatir jemuran belum pada diangkatin ini ya. Masya Allah ya. Saya juga mau ada tamu jam 2:30. Tenang, sabar. Ya, pokoknya itu yang di dalam masih hangat lah, masih hangat insya Allah. Belum basi, belum. Ya, ibu-ibu sekalian, ayo kita lihat di halaman 38. Di halaman 38 paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Bu ya, ikut baca Bu, ikut teriak ya, ikut suaranya, keluarin suaranya ya. Jangan mangap doang ya. Faslun ya betulus saumu. Ini suatu fasal batal oleh puasa biriddatin dengan sebab murtad wahaidin dan haid wanifasin
dan nifas, au wiladatin, atau sebab beranak, wa jununin, walau lahzatan, dan dengan sebab gila dan sekalipun ada gila itu sebentar, wa bi'igma'in, dan dengan sebab ayan, wa sukrin ta'adda bihi, dan dengan sebab mabuk yang disengaja dengan dia, in amma jami'an nahari, jika rata ayan dan mabuk sekalian harinya. Wallahu a'lamu bissawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pas banget pembahasannya, udah mulai masuk Ramadan kan gitu. Jadi ada rada nyambung dengan puasa nanti ya. Ini suatu pasal batal oleh puasa biriddatin, yang pertama dengan sebab murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Dengan sebab apa? Dengan banyak sebab. Bisa itu murtad i'tiqad, yaitu dengan hati. Juga ada murtad qauli, yaitu dengan perkataan. Wa fi'li, atau dengan perbuatan. Jadi murtad itu ada 3. Yang pertama murtad i'tiqad dengan hati, yang kedua murtad qauli dengan ucapan atau perkataan, yang ketiga adalah murtad fi'li dengan perbuatan. Mana contoh murtad i'tiqad? Yang hatinya ngomong, hatinya meyakini ya. I'tiqad itu kan keyakinan. Hatinya meyakini kalau Allah itu tidak ada Allah, Allah itu nggak ada. Hatinya meyakini, hatinya ngomong. Orang yang ngomong seperti itu dia murtad ya. Kemudian apa? Dia mengingkari syariat agama, hukum-hukum agama. Apa itu hukum agama? Ya, syariat nggak ada itu. Ya, hatinya mengingkari itu, dia murtad udah. Ya, menghina, hatinya ngomong, ya hatinya meyakini kalau dia nggak percaya dengan dengan kerasulan, kenabian baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tidak percaya kepada para nabi, tidak percaya kepada para malaikat, tidak percaya kepada Al-Quran. Hatinya meyakini, hatinya ngomong seperti itu, dia sudah keluar dari agama Islam alias murtad. Hati-hati ibu ya. Banyak orang-orang yang murtad itu ketika di zaman Rasul, dia beriman kepada Nabi dan Rasul, kepada Allah, tapi ketika Nabinya sudah meninggal, sudah tidak ada, banyak orang-orang yang murtad, berbalik dia, nggak percaya lagi sama ajaran Islam, nggak percaya lagi dengan yang dibawa oleh Rasulullah ya. Akhirnya apa? Orang-orang murtad ini diperangi. Kalau pada zaman Nabi diperangi bu ya, karena dia lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir emang udah ketahuan dia kafir dari awal. Tapi kalau orang murtad
itu dia udah tahu tuh seluk-beluk umat Islam, dia udah rada-rada ngerti. Tapi ketika dia sudah murtad, yang ada apa? Yang ada dia menjelek-jelekan agama yang tadinya Islam, dia menjelek-jelekan Islam. Ya, karena dia keluar dari Islam. Ya, dia tahu gitu kan, dia cerita, ngomong dan lain sebagainya. Ya, diperangi itu, dibunuh orang murtad itu. Dia diminta untuk kembali. Ya. Nah, orang yang murtad ketika puasa maka batal puasanya. Ya, hati-hati. Ketika ibu murtad, siapapun ketika berpuasa baik itu wajib atau sunnah, maka pada saat itu batal puasanya dan dia wajib mengqadha puasanya. Wajib dia mengqadha puasanya, dan tidak cukup dengan hal itu, dia harus kembali lagi bersyahadat. Bersyahadat lagi. Ya, ucapkan lagi itu syahadatnya, 2 kalimat syahadatnya diucapkan agar dia kembali lagi kepada agama Islam. Makanya orang-orang tua dulu itu mengajarkan kita banyak-banyak baca syahadat. Ya, saya kan nggak murtad, Pak. Iya, emang siapa yang nuduh situ murtad? Ya, tapi kan nggak ada salahnya kalau kita ngulang-ngulang syahadat kita, apalagi menjelang tidur, Bu. Jangan-jangan kita nggak sadar, nggak ngerasa kalau apa yang ada dalam hati kita, perbuatan kita, ucapan kita sebelum kita tidur itu mengeluarkan kita dari agama Islam. Makanya syahadat sebelum tidur, ya, bersyahadat. Takutnya murtad tuh pada saat itu, ketika dia tidurnya kelewat, tidurnya kepanjangan, nggak bangun-bangun, berarti kan dia mati dalam keadaan murtad. Tapi kalau dia bersyahadat, insya Allah pada saat itu dia menjelang tidurnya, dia sudah yakin bahwa dia Islam, beriman kepada Allah. Jadi nggak usah dikhawatirin. Makanya jangan malas-malas tuh baca 2 kalimat syahadat. Ya, lagi duduk-duduk, lagi bengang-bengong, nggak karu-karuan mikiran, ya kan, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu ya, orang-orang tua dulu tuh ngajarin. Kemudian wahaidin, yang kedua haid. Ya, kedua haid udah jelas ini mah, nggak usah diperpanjang. Wa nifasin, dan yang ketiga adalah nifas, ya, orang yang setelah melahirkan itu nifas. Au wiladatin, dan yang ketiga adalah melahirkan. Tadi saya baca beranak, ibu-ibu kayaknya ada yang ketawa di belakang, kayak binatang aja beranak. Ya, tulisannya begitu, ya. Ya, jadi melahirkan. Ya, setiap yang melahirkan itu batal puasanya. Mau itu dia melahirkan membawa darah ataupun lahir tanpa membawa darah, batal puasanya. Ketika melahirkan sama melahirkan, ya, itu sama melahirkan. Kias, nanti di kias itu, ya, hukumnya sama. Wa jununin walau lahzatan, dan yang keempat dengan sebab gila, dan sekalipun ya ada gila itu sebentar. Ibu gila tapi sebentar, cuma 5 menit. Nanggung amat, Bu, gilanya cuma 5 menit. Ya, orang gila kan bebas hukum. Ya, orang gila itu bebas hukum. Jangan kata hukum Allah, hukum dunia aja bebas dia. Asal dia benar-benar gila, bukan dibuat, Bu, atau direkayasa. Kan banyak orang gila yang direkayasa. Orang ngaku-ngaku gila, betul, biar nggak kena hukum.
Ya, yang diincer ulama, yang diincer para asatid, ustadz, kiai, pimpinan pondok pesantren. Itu banyak yang kejadian yang ditusuk, ya, yang dibunuh, yang dibacok dan lain sebagainya. Ketika ketangkep, katanya dia apa? Gila. Tuh, tapi nggak pernah tuh ada orang gila yang ditusuk camat gitu, anggota DPR gitu, ya, menteri gitu ya. Iya, nggak ada. Apalagi presiden, ya nggak ada yang ditusuk ulama, yang dibacok ulama, ya. Masya Allah. Ketika ketangkap pura-pura gila biar bebas hukum, ya. Nah, orang gila sama dalam hukum pandangan agama itu bebas, dia tidak terkena hukum agama. Jadi ada 3 tuh yang nggak kena hukum agama, Bu. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur tuh nggak kena hukum agama, Bu, sampai dia bangun. Makanya ibu kalau ketiduran, sholatnya kelewat, itu nggak kena dosa, asal betul-betul ketiduran. Jangan udah disetting, saya jam 11 mau tidur, karena ini zuhur nih, nanti jam 12, nanti saya bangun jam 4, kan lewat datu zuhurnya. Nah, itu disetting tuh. Makanya kalau udah dekat-dekat jangan tidur. Setengah 12 sudah mau zuhur, ntar lah habis zuhur baru tidur. Gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, yang bebas hukum agama itu anak kecil sebelum dia sampai dia balik. Anak kecil sampai dia balik. Selama dia belum balik, dia bebas dari hukum agama. Cuman tanggung jawab mesti ada. Tanggung jawab mesti ada. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah orang dewasa, orang tua, atau walinya. Anak kecil nggak sholat, tanggung jawabnya siapa? Orang tuh. Anak kecil mecahin kaca orang, itu kan nggak ditangkap sama polisi, Bu, tapi orang tuanya yang dipanggil musyawarah. Bagaimana ini? Ya udah, secara kekeluargaan kan begitu. Iya, ada tanggung jawabnya. Cuman anak kecilnya mah ya udah, nggak bakalan disidang gitu ya. Bocah gitu umur 5 tahun disidang gitu kan, mana ngerti dia, ya. Nah itu sampai dia balik. Yang ketiga adalah orang gila sampai dia sadar. Makanya ibu kalau mau bebas hukum agama, saya nggak ngomong, Bu, ibu yang ngomong. Kalau jadi anak kecil kan nggak mungkin ya. Iya, kalau tidur juga terbatas ya, sebatas tidur doang. Itu kan pasti bangun. Masa ibu tidur nggak mau bangun-bangun? Iya, nah sebatas itu. Tapi kalau orang jadi orang gila, selama dia gila sampai dia mati itu nggak dihitung, Bu. Dosanya nggak dihitung, amalnya kebaikan kalau ada juga nggak dihitung, bebas, free. Tapi kalau gilanya udah gede-gede begini, itu dihitung dari masa gilanya, bukan lalu bebas yang belakang nggak dihitung, enggak. Ya, umur 50 tahun gila, mulai dari 15 tahun baliknya sampai umur 59 tahun itu dihitung. Ya, dihitung. Hati-hati, jangan ada rencana mau jadi gila, jangan. Oh enggak, kecuali gilanya mulai dari sebelum balik dia udah gila. Ya, udah, ya begitulah anak-anak yang kurang punya penyakit keterbelakangan kan gitu ya. Baik, itu orang gila walaupun sebentar. Kemudian bi'igma'in, yang kelima itu adalah orang ayan. Orang ayan itu apa sih ya? Ya kambu-kambuan gitu kali ya.
Ya, orang ayan lah, kayak semaput gitu ya, ayan itu batal. Wa sukrin ta'adda bihi, dan mabuk yang disengaja. Mabuk ini dalam arti dia barangkali bahasanya muntah ya Bu ya, muntah, mabuk itu dengan sengaja. Kalau dia mabuknya nggak sengaja nggak apa-apa Bu ya, asal yang dikeluarkan sudah sampai mulut itu tidak ditelan lagi, ditelan lagi. Tapi kalau dia mabuk nggak sengaja lalu dia muntahnya itu ditelan lagi, itu batal. Karena ada 3 lubang-lubang yang ada di anggota tubuh kita ini. Kalau dia masuk dalam ukuran tertentu, dia bisa membatalkan puasa. Jadi bukan cuma mulut doang Bu. Kalau mulut itu batasnya di kerongkongan ya, di kerongkongan. Kalau belum masuk kerongkongan itu belum batal ya. Ibu nelen apa, dalam mulutnya ada koin, duit koin, iseng duit koin, itu belum batal. Gigit pentol korek umpama, itu belum. Tapi kalau udah ketelan masuk itu batal ya. Makanya kayak yang tadinya kemarin nyicipin itu kan ada yang nanya nyicipin gimana. Nyicipin nggak batal, tapi jangan keseringan. Kalau udah nyicipin sekali, udah kasih yang belahnya. Gua udah sekali tadi, lu gantian, lu kolek. Gua tadi udah sop. Jangan ini enggak, sop dicicipin, kolak dicicipin, es kelapa dicicipin, apa semua dicicipin. Itu jatuhnya malaikat juga keder itu nyatetnya. Ya gitu, kalau nyicipin jangan sering-sering. Kan nggak ditelan tuh, dibuang. Ya dibuang, boleh. Nyicipin boleh, nggak batal. Terus masalah mabuk dan ayan ini ada yang berpendapat bahwa kalau dia selama sehari itu Bu, selama sehari itu dia mabuk mulu ya, mabuk kemudian ayan nggak bangun-bangun ya selama seharian di siang hari di bulan Ramadan, maka dia batal puasanya. Ini yang tertera di dalam kitab Safinatun Najah. Adapun yang udah kita pahami bersama itu kan apa tadi, yaitu makan. Kalau itu mah udah jelas kan, makan, minum, kemudian apa lagi, berhubungan suami istri, jima sampai zakar si laki-laki masuk ke dalam farji si perempuan, itu batal. Bahkan bukan hanya batal, dia kena kafarat denda tuh, yang tadi yang banyak itu dendanya, puasa 2 bulan, membebaskan budak nggak sanggup, puasa 2 berturut-turut lagi, nggak boleh diseling. Emang enak, nggak boleh diseling kecuali dia uzur syar'i, sakit, haid, nifas dan seterusnya, boleh diseling kalau itu. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i nggak boleh diseling. Pertanyaan itu mulu ya kayaknya. Iya, tetap hukumnya dia harus bayar kafarat ya. Dia kan nggak ngerti nih. Pada saat dia nggak ngerti, dia nanya sama ustadz, nanya sama kayak sahabat itu nanya kepada Nabi, nggak ngerti tuh, awalnya nggak ngerti ya Nabi, saya ngelakuin, ya udah begini laksanakan. Sama ketika nggak ngerti, kita tanya, gimana Pak Ustadz, udah tahun-tahunan yang lalu itu mah nggak ngertinya. Ya udah, banyak-banyak istighfar, mohon ampun, berdoa kepada Allah, ada rezeki keluarin sedekahnya, nutupin dosa-dosa kita yang dulu-dulu lah. Kan bukan itu doang dosa kita banyak, betul? Iya. Nah jadi itu seperti itu, makan, minum, melakukan hubungan suami istri sampai masuk, kemudian keluar mani ya. Bagi laki-laki keluar mani dengan sengaja, nggak main sama istrinya tapi disengajain
ya dipegang gitu kan, itu keluar. Ya, menghayal dan lain sebagainya keluar, itu batal. Kecuali dia mimpi keluar mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani. Ya, mimpi keluar mani. Kalau mimpi keluar mani bagi laki-laki nggak batal, karena itu dia lagi nggak sadar, kan tidur, lagi tidur, kan begitu. Itulah yang dapat disampaikan. 2:30 lewat 2 menit. Kalau di sana ya cukup. Saya atas nama yang memberikan materi, kalau saya dibilang guru terlalu tinggi lah, ya pemberi materi aja. Kan kita sama-sama dalam rangka belajar ya Bu ya, semuanya dalam rangka belajar ya. Kebetulan aja saya ditugaskan untuk memberikan materi atau pemateri. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kesalahan saya selama saya mengajar, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, mari kita menjelang Ramadan ini kita sama-sama membersihkan, ya, membersihkan diri kita, di keluarga kita, sama tetangga, sama teman, sahabat, semuanya. Kita mohon ridhonya, mohon ikhlasnya. Apabila ada kesalahan sengaja atau tidak disengaja, ya saling memaafkan. Itu yang bagus, ya. Jadi kalau saling memaafkan, nggak perlu lagi orang itu minta maaf kepada kita, karena orang yang memberi maaf itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang meminta maaf. Kalau minta maaf memang udah kewajiban dia karena dia punya kesalahan. Tapi ketika dia bisa memberikan maaf, itu derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Dia boleh pada saat itu tidak memberikan maaf, dan dia tidak dosa dengan perbuatannya dia tidak memberikan maaf kepada orang yang minta maaf itu, karena udah haknya dia. Ya, memberi maaf atau tidak memberi maaf itu udah haknya dia. Kalau tidak memberikan maaf, dia tidak dosa. Tapi ketika dia memberikan maaf, dia mendapatkan keutamaan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Nah, jadi saling maaf-maafkan. Ibarat kita mau kedatangan tamu, rumah kita bersihkan Ibu ya. Sama kayak diri kita mau datang Ramadan. Ya, sama bersihkan. Ya, secara zahir boleh. Secara zahir Bu, rumah-rumah kita tuh bersihin mau Ramadan. Secara zahir. Yang perlu dicat nih, kayak masjid ini akan dicat nih Bu. Ya, itu ada tuh, udah tuh 1 galon saya beli. Saya sengaja itu saya pajang Bu. Ya, siap. Ya, itu saya sih nggak minta. Saya nggak minta, barangkali mau ada yang berpartisipasi buat masjid, bukan buat rumah saya. Rumah apa kamar ya? Kamar, kalau di atasnya bukan rumah. Saya emang nggak punya rumah Bu. Ya, kasihan Ibu ya. Iya, yang di sini di masjid, yang di sono di mertua, nggak punya rumah saya Bu. Insya Allah, kasihan Bu. Ya, jadi buat masjid Bu, buat masjid. Ya, ada yang mau berpartisipasi nggak apa-apa. Ya, saya nggak nolak. Demi Allah saya nggak nolak. Demi Allah saya nggak nolak. Ya kali aja itu dicoret-coretan tuh Bu. Yang didudukin kan ini udah agak rada hitam-hitam dikit. Ya biar kelihatan seger lah Bu ya. Menjelang bulan suci Ramadan, amalia kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang membantu dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kelapangan rizki oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan, dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya lupa mewakili juga nih guru-guru kita ya, yang mimpin, yang tugas-tugas ya. Mohon juga ya Bu ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radina wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafini yukafi mazidi ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat khususan ila hajatina li jami'ina fi hadhil majlis fi hadhihi as-sa'ah wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi wa ya mu'id ya rahim wa ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbi hab li minas solihin rabbi hab li minas solihin rabbi hab li minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.